THR menjadi hal yang ditunggu saat momen Lebaran. Pada sejarahnya, kebijakan ini berawal dari strategi politik. THR pertama kali muncul di era Orde Lama tahun 1951, tepatnya pada masa Kabinet Sukiman dari Partai Masyumi. THR Lebaran yang diberikan saat itu adalah sebesar 125 hingga 200 rupiah. Salah satu program kerja kabinet guna meningkatkan kesejahteraan pamong praja atau sebutan PNS di era awal kemerdekaan. Namun, pemberian tunjangan merupakan strategi politik agar para PNS mendukung kabinet Sukiman. Diberikan juga paket sembako yang hanya didapat pegawai di kabinet yang dipimpin oleh Sukiman sebagai tunjangan bulanan maupun tahunan. Tetapi hal ini rupanya ditentang keras oleh kaum buruh, terutama organisasi buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Menurut para buruh, THR yang hanya diberikan kepada pamong praja sebagai tindakan tidak adil, padahal mereka sama-sama berstatus pekerja. Organisasi buruh terbesar saat itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, mendesak pemerintah untuk mewajibkan para pengusaha agar membayar THR kepada kaum buruh. Pemerintah mulai membuat kebijakan agar buruh dapat memperoleh THR, tetapi THR untuk buruh berbentuk pinjaman yang nantinya harus mereka kembalikan lagi. Kebijakan tersebut mendapat protes agar THR yang diberikan kepada mereka sama dengan PNS. Ketika Ahem Erning Praja diangkat sebagai Menteri Perburuhan, diterbitkan Peraturan Menteri Perburuhan yang menerangkan bahwa THR menjadi hak ekonomi bagi buruh swasta. Pekerja dari segala kalangan termasuk buruh yang telah bekerja minimal 3 bulan kerja bisa mendapat THR setara 1 bulan gaji. Namun pemberiannya belum bersifat wajib. Di tahun 1994, pemerintah akhirnya mewajibkan semua perusahaan untuk memberi THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan kerja. Kebijakan tersebut kemudian menjadi cikal bakal kebijakan THR hingga saat ini. Lalu di tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan merevisi peraturan mengenai THR yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Disebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan sudah berhak mendapat tunjangan hari raya. Tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk karyawan kontrak. Jangan lupa kunjungi website kami untuk informasi unik lainnya.